Selamat hari Minggu bagi umat yang berada di rumah ibadah dan di rumah masing-masing. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, hari ini kita memakai tata ibadah Dies Natalis ke-55 Ukrida dengan tema kebaktian hari ini adalah bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang akan dilayani oleh Pendeta Marto Marbun dari GKI Perniagaan Jakarta. Kedua, umat diundang untuk bergabung dan mengikuti acara talk telah Alkitab lintas kewilayahan melalui media Zoom pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 19.30 dengan tema Love Story yang akan dipimpin oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka-cita dan bersukacita padanya. Ibadah syukur Dies Natalis ke-55 Universitas Kristen Krida Wancana berlangsung dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih Tuhan Yesus bersertamu. Dan
laksana musafir, Ukrida terus melangkah. Derap langkah ini menuntun ke usia yang ke-55. Tak selamanya perjalanan itu berderai sukacita, kadang-kadang menguras air mata. Tantangan menghadang dalam berbagai rupa, tetapi tangan Tuhan selalu menjadi penolong. Tangan kita digenggam, bahkan kita sering dipeluk untuk menguatkan melewati berbagai hambatan. Dalam kebersamaan dengan gerejanya, Ukrida bertumbuh menjadi dewasa dalam karya dan karsa, menjadi dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih, untuk memuliakan Kristus Yesus, Tuhan, Sang Pemilik segenap pelayanan Ukrida. Perjalanan masih sangat panjang tanpa tahu akhirnya, tetapi yang diyakini adalah Sang Pemilik akan terus bersamanya. Kalau saat ini Ukrida berhenti sejenak untuk merenung, itu karena ia ingin belajar bahwa untuk bertumbuh ke arah Kristus, ia pun harus berakar di dalam Kristus. Saat ini bersama Ukrida, umatmu bersyukur mengagungkan kasih setia Tuhan dalam pengakuan akan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong dan terus menolong. Terimalah syukur kami ya Tuhan. Mari kita mengakui dosa kita dengan menaikkan Mazmur 51 ayat 3 sampai 5 secara berbalasan. Kasihilah ya aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku
menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan menurut Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita dari Tuhan. Damai Tuhan bersertamu.
Mari umat Tuhan kita kembali bersama-sama berdoa, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena karya keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dalam Kristus Yesus yang merangkul kami, menerima kami, dan menebus kami menjadi anak-anak Allah. Tuhan ajar kami juga untuk menunjukkan iman yang teguh, kerinduan yang kuat untuk senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap hari, makin mengenal Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan, dan dalam gaya hidup yang semakin serupa dengan Kristus Yesus. Tuhan, kami yakin ini merupakan kerinduan Tuhan untuk kami. Supaya kami, anak-anak-Mu ini makin hari, makin dewasa, makin bertumbuh dalam segala hal yang indah, yang baik, seperti Kristus Yesus. Tuhan, pagi ini ada waktu yang tersedia untuk kami. Kami bersyukur untuk waktu ini. Dan Tuhan, dalam waktu yang sangat indah ini, berfirman-Lah. Kami siap untuk membaca firman-Mu, merenungkannya. Dan ya Tuhan, dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami hikmat untuk kami dapat memahami firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kepadamu ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan diri kami, pimpin berkati kami. Baik kami yang mendengar firman-Mu, pun juga hamba-Mu yang berbicara menguraikan firman Tuhan. Biarlah kuasa dari Allah yang senantiasa memenuhi kami semua. Dalam nama Sang Firman yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama perhatikan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa, dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan,
bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar firman Allah, memeliharanya, melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru, ini pertama kali berjumpa. Selamat tahun baru Bapak Ibu ya. Kita bersyukur pada hari ini boleh dalam sebuah momen yang sangat indah bersama-sama dengan Ukrida merayakan Dies Natalis yang ke-55 ya, yang mengangkat tema tentang bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yakni Kristus yang adalah kepala. Dan saya rasa ini merupakan sebuah kerinduan yang sangat besar ya dari Allah kepada kita masing-masing murid-murid Tuhan ya. Bertumbuh, makin hari makin bertumbuh. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam pemikirannya, dalam hatinya, dalam gaya hidupnya, dalam pelayanannya, ya makin serupa dengan Kristus Yesus. Ada sebuah ungkapan dari hamba Tuhan bernama Bill Hull dalam bukunya yang berjudul Choose the Life, Memilih Hidup, yang coba mengajak kita untuk merenungkan kembali betapa penting ya keserupaan dengan Kristus bagi orang-orang percaya. Dia bilang begini, Yesus memanggil kita untuk memilih hidup. Hidup yang serupa dengannya dalam pemuridan yang berarti dengan cara percaya apa yang Yesus percayai. Hidup seperti Yesus hidup. Mengasihi seperti Ia mengasihi. Melayani seperti Ia melayani. Dan memimpin seperti Ia memimpin. Bill Hull bilang begini, kurang dari itu adalah kekristenan minus Kristus. Jadi ada sebuah harapan bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang minus Kristus. Menjadi gereja yang minus Kristus. Menjadi kekristenan yang minus Kristus. Tapi sebuah kehidupan yang terus dibangun, diupayakan, menjadi orang-orang Kristen, menjadi gereja, menjadi kekristenan yang sungguh-sungguh menghidupi ya, tadi pelayanan, cara kerjanya, kemudian gaya hidup Kristus yang terus semakin kita alami dan rasakan. Nah, saya kira ini merupakan bagian juga yang sangat kuat diteguhkan oleh Paulus pada hari ini lewat firman yang telah kita baca bersama-sama. Pentingnya kita hidup berpadanan dengan apa yang Tuhan telah panggilkan kepada diri kita. Ya, Paulus bilang begini dalam bagian yang paling pertama tadi,
Sebab itu aku menasihatkan kamu saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan atas diri kita. Nah, dipanggil dari mana? Dipanggil kepada apa? Begitu ya. Kita dipanggil dari mana? Dipanggil kepada apa? Ini diungkapkan oleh Paulus dalam bagian pasal yang ketiga ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, kita pun dalamnya bagian dari itu, orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan menjadi anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang Efesus pada waktu itu pun kita pada hari ini adalah merupakan bangsa-bangsa lain yang selama ini jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak punya pengharapan surgawi, tidak punya janji yang teguh yang pasti akan keselamatan, orang-orang yang sesat dalam dosa, orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan, orang-orang yang bukan bagian dari keluarga kerajaan Allah dan tanpa warisan yang kekal dalam Kristus Yesus. Tetapi yang sekarang kita ini, yang dahulu jauh telah didekatkan oleh Tuhan, dicari, dirangkul oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, bahkan dijadikan anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan, bahkan dijaminkan kehidupan surgawi yang kekal. Kita menjadi anak-anak Allah. Ya, dipanggil oleh Tuhan, anak yang hilang dipanggil oleh Tuhan dan dihimpunkan menjadi sebuah keluarga kerajaan Allah. Saya yakin ini merupakan panggilan yang sangat indah, yang luar biasa. Keajaiban yang luar biasa untuk kehidupan kita. Kita dipanggil, dipilih Tuhan menjadi anak-anak Allah. Nah, sedemikian penting panggilan ini saudara, bahwa kita kemudian jangan sampai menyia-nyiakan panggilan ini. Paulus minta kita supaya apa? Hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hidup sepadan dengan keadaan, dengan harapan Allah sebagai anak-anak Allah. Ini kata yang sangat penting, hidup berpadanan. Ya, dari kata Yunani peripateo. Peripateo, berpadanan atau juga bisa berarti hidup berjalan. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan panggilkan bagi kita. Terus menjalani panggilan itu sebagai anak-anak Allah setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Ini kata yang saya kira sangat luar biasa dan ini punya makna yang juga kira-kira sepadan ya dengan kata halak dalam bahasa Ibrani di PL. Halak artinya berjalan atau bergaul. Dan kata halak ini, peripateo ini juga punya padanan yang sama. Kata halak ini dipakai oleh Injil atau oleh firman Tuhan untuk menggambarkan tokoh-tokoh yang sangat penting, yang luar biasa dalam kisah di PL. Misalkan untuk menggambarkan tentang sosok Henok. Ya, Henok yang punya kehidupan yang bergaul, yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap saat, yang punya hubungan yang sangat karib dekat dengan Tuhan setiap saat, sampai kemudian Tuhan panggil dia naik ke surga tanpa melalui kematian. Karena apa? Ia bergaul, tadi ya halak bergaul, berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap waktu. Juga kata yang sama dipakai oleh firman Tuhan untuk menunjuk kepada sosok Nuh. Ya, yang hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang yang dekat dengan dia, yang bergaul dengan dia setiap saat. Dan Tuhan kemudian menunjukkan anugerahnya, keselamatan kepada Nuh dan keluarganya, mereka lepas dari bahaya air bah. Oleh karena apa?
Nuh hidup bergaul, berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap saat. Ini yang Tuhan mau dari kita, bahwa kita terus dapat bergaul dengan Dia, berjalan bersama-sama dengan Dia, membangun hidup yang sepadan, yang selayaknya sebagai anak-anak Tuhan. Dan semua ini mesti dijalani dengan satu sikap hati yang Paulus katakan yang rendah hati, yang lemah lembut, dan juga dengan sikap hati yang sabar. Betul ya, karena menjadi anak Tuhan ini kan sesuatu yang panjang sifatnya. Seumur hidup. Sampai apa? Sampai kita nanti masuk dalam kehidupan yang kekal ya, dalam kerajaan sorga. Jadi perlu dijalani dengan sikap hati yang rendah hati, lemah lembut, dan juga sabar. Sebagai anak kita perlu punya kerinduan yang terus-menerus mau bergantung. Ya, merendah supaya bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap waktu, dan rindu terus untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Lemah lembut supaya apa? Kita bersedia untuk mendengar dengan tulus, menerima dengan baik semua pengajaran, semua didikan Tuhan, semua arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sabar oleh karena apa? Ini sebuah waktu yang panjang, proses yang panjang menjadi anak Allah yang makin hari makin disempurnakan. Sekalipun mungkin ada berbagai macam tantangan, cobaan, godaan yang kita alami. Dengan sabar kita nggak mudah untuk menyerah, begitu ya, menjadi anak-anak Allah. Di Amerika ada seorang bapak yang menerobos lampu merah dengan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Nah, ketika dalam ibadah pemakaman bapak ini, istrinya ya bertanya kepada pendeta yang melayani pada waktu itu dengan sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi kepada keluarga kami? Mengapa Tuhan melakukan ini kepada keluarga kami? Dan rupanya pertanyaan yang diajukan oleh ibu ini didengar ya oleh anaknya yang masih kecil. Anaknya, dan sejak kemudian setelah dia mendengar bahwa dia menangkap pesan bahwa semua ini terjadi karena Tuhan. Karena Tuhan lalai. Karena Tuhan membiarkan hal yang buruk terjadi. Karena Tuhan membiarkan saya gitu ya kehilangan ayah yang saya kasih. Kemudian setelah itu si anak ini punya komitmen ya. Sejak hari ini tidak ada yang namanya dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang namanya beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, atau melayani kepada Tuhan. Ya, tinggalkan Tuhan. Saya membayangkan pada waktu-waktu ini kita punya pergumulan yang kira-kira juga sama tidak mudahnya ya. Oleh karena pandemi yang kita masih alami sampai dengan sekarang ini. Banyak orang yang kemudian mengalami situasi yang tidak ringan. Masalah ekonomi, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kemudian pergumulan keluarga yang tidak mudah, ya masalah keluarga yang mungkin juga serius. Dan banyak hal yang lain yang kita alami dengan tidak mudah. Kita perlu berdoa bersama-sama supaya anak-anak Tuhan sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan untuk tadi ya rendah hati, lemah lembut dan sabar menanggung, menjalani semua ini tetap dengan sebuah komitmen menjadi anak-anak Tuhan. Hidup sepadan seperti kerinduan Tuhan. Dan kita bersyukur pada hari ini boleh merayakan HUT Ukrida yang ke-55. Ya, Ukrida yang punya visi ya penyelenggara tridharma pendidikan. Menjadi perguruan tinggi yang setaraf nasional dan internasional dengan menghidupi nilai-nilai Kristiani. Dan ini memang kita rindukan bahwa Ukrida sungguh-sungguh menjadi sebuah kampus yang di dalamnya ada pengajaran, pemaknaan tentang iman Kristus, iman kepada Kristus, iman Kristen yang kuat, yang mendalam. Ya, untuk menghasilkan orang-orang yang nanti akan mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan siap mengabdi layaknya anak-anak Tuhan. Kalau saya tidak salah, Ukrida punya beberapa nilai utama yang ingin
diangkat, yang ingin ditanamkan begitu ya dalam diri para mahasiswa. Dan yang paling pertama adalah menjadi orang-orang yang mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Menjadi siswa yang mengasihi Tuhan, menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kuat, dengan mendalam, dan mengasihi orang lain seperti kita dikasihi oleh Tuhan. Kita doakan supaya ini menjadi sebuah target, sebuah visi yang terus dapat diwujudkan ya oleh Ukrida, baik kepada para pengurus, kepada para karyawan, terutama kepada para siswa yang merupakan masa depan dari gereja, masa depan dari bangsa dan negara kita. Kita berdoa supaya ini menjadi sesuatu yang dapat dihidupi oleh Ukrida, supaya nanti ke depan akan muncul ya para generasi muda yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang siap mengabdi kepada Tuhan lewat gereja dan mengabdi lewat karya di tengah-tengah bangsa dan masyarakat. Nah, hal yang kedua yang juga sangat luas ya dibahas, diungkapkan oleh Paulus tentang firman Tuhan pada hari ini adalah tentang pentingnya membangun kesatuan. Jadi selain kita menghidupi tadi panggilan Kristus menjadi anak-anak Allah, pun juga perlu untuk memperjuangkan kesatuan sebagai anak-anak Allah. Kesatuan sebagai gereja Tuhan. Ungkapan bahwa Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuh, merupakan gambaran yang saya kira sangat indah. Ini gambaran coba untuk menjelaskan tentang pentingnya tadi ya, kemelekatan, ya, keterpautan yang sangat kuat antara gereja, antara orang percaya dengan Kristus, dan juga keterpautan yang sangat kuat antar orang-orang percaya, antar anak-anak Tuhan. Jadi kita jangan sampai dipisahkan begitu ya oleh apapun. Bayangkan kalau kita sebagai gereja, sebagai keluarga saling berperang, kita akan mengalami situasi yang lumpuh atau disfungsi, tidak berfungsi, tidak berdaya, tidak berguna. Untuk apa sebuah karya yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dan hidupi. Saya 3 minggu yang lalu, persis 3 minggu yang lalu, mengalami kecelakaan. Saya jatuh dari motor karena kecepatan tinggi, jalan basah gitu ya. Saya ngerem pakai rem depan, kemudian terpeleset dan terhantam bagian sini, bagian sendi ini. Jadi sekarang bagian ini, tangan ini tidak bisa diangkat tinggi-tinggi. Ini udah maksimal. Ya, ini situasi yang menyulitkan karena berasa mau angkat apa juga susah. Saya punya baby umur 7 bulan. Sekarang karena ini jadi repot gendongnya ya. Jadi tinggal 1 tangan gendongnya. Dan itu sesuatu yang sulit dan membahayakan kalau hanya menggendong baby dengan satu tangan. Jadi bayangkan kalau satu bagian terkendala, satu bagian sakit, maka berdampak pada hal-hal yang lain. Jadi mau angkat beban, mau bantu istri untuk angkat jemuran begitu ya, terkendala. Jadi hanya ini yang bisa beroperasi. Jadi bayangkan itu yang terjadi kalau kemudian antar anggota gereja, antar anggota keluarga saling menyakiti atau ada yang terluka, maka semua akan terdampak. Sakitnya kemana-mana. Begitu ya. Itu yang perlu sama-sama kita perjuangkan supaya apa? Jangan sampai ada bagian-bagian yang terluka, bagian-bagian yang terbuang atau yang terabaikan dalam hidup kita bersama-sama, dalam hidup kita bersekutu. Nah, kita perhatikan bagaimana cara Paulus menggambarkan pentingnya kesatuan ini dalam tubuh Kristus. Bahwa orang-orang percaya mereka telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi satu tubuh dalam satu roh, kepada satu iman, kepada satu Tuhan. Begitu ya, dan kepada satu baptisan, kepada satu Allah yang merupakan Allah dari semua dan bagi semua. Kita mungkin punya cara yang berbeda dalam membaca ini ya. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah.
Ada mungkin lebih memberikan penekanan pada tadi satu tubuh gitu ya, satu roh, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Jadi lebih pada tekanan pada tentang tubuhnya, tentang rohnya, tentang iman, tentang baptisan, lebih pada itu yang ditekankan. Padahal bagian ini mau coba memberikan sebuah cara yang berbeda untuk kita membaca teks ini dengan memberikan penekanan pada kata kuncinya, yakni kata satunya. Ya, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan satu Allah bagi semua kita. Jadi memang sebagai tubuh Kristus kita sudah punya pengalaman yang sama, kita punya roh yang sama. Kita punya iman yang sama. Kita punya baptisan yang sama. Ya, dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan punya Allah yang sama. Hanya kadang-kadang kita berjalan masing-masing ya, membangun kehidupan rohani secara sendiri-sendiri. Bertumbuh sendiri-sendiri. Kerja sendiri-sendiri. Atau mungkin nanti senang juga sendiri-sendiri. Susah sendiri-sendiri gitu ya. Kurang mengupayakan tentang kesatuan yang perlu diperlihatkan, ditunjukkan satu kepada yang lain. Paulus dalam hal ini sangat menekankan agar orang-orang Kristen yang telah bersatu sebagai tubuh ini memperjuangkan dan semua mengalami kesatuan yang makin erat, yang makin kuat dari hari ke hari. Saudara umat Tuhan, salah satu tantangan yang sangat besar yang dialami oleh gereja adalah tentang perpecahan, konflik. Dan ini muncul dalam berbagai sebab, berbagai faktor konflik ini ya. Warna aja bisa menjadi sebuah konflik. Warna liturgi, nanti warna apa lagi? Warna lilin, warna dekorasi, bisa menjadi konflik. Yang lain-lain mungkin menjadi konflik ya tentang keputusan majelis, keputusan pendeta, soal onsite, soal online gitu ya. Bisa menjadi hal yang memicu perdebatan dan konflik di antara orang-orang percaya. Yang lain mungkin karena penggunaan dana bisa menjadi konflik. Pemakaian alat musik bisa menjadi konflik. Bahkan juga gaya melayani, gaya berkhotbah juga bisa menjadi konflik. Dan banyak hal lagi yang lain yang bisa dipakai oleh iblis ya untuk mengacaukan, untuk merusak suasana kita dalam beribadah, bersekutu dalam melayani. Jadi kita perlu selalu waspada nih. Ya, jangan sampai kita membiarkan keluarga kita atau gereja kita dikacaukan oleh berbagai konflik yang menghantar pada perpecahan, pada kehancuran. Dikala saya jatuh dari motor itu, saya ada jatuh pas di depan masjid. Ya, di depan masjid, dan kemudian ada sekelompok anak muda yang keluar dari masjid dan mereka melihat saya, menanyakan kondisi saya. Saya nggak bisa bangun pada waktu itu ya, karena juga kaki kehantam. Dan kemudian mereka membopong saya ke dalam masjid dan mereka bilang sebuah kalimat yang saya sangat ingat pada waktu itu adalah bahwa jangan takut, kita ini saudara. Ya, itu ungkapan yang saya sangat kuat tangkap pada waktu itu, jangan takut, kita ini saudara. Kemudian mereka mengamankan motor saya, menyerahkan kunci motor saya, kemudian mereka juga memberikan tempat yang nyaman, memberikan minum yang cukup begitu ya. Itu situasi yang saya rasakan, ini makna dari persaudaraan yang real, yang nyata, yang saling menolong, yang saling membantu dalam segala keadaan. Dan saya kira makna saudara ini yang membuat kemudian keluarga atau gereja atau bangsa kita menjadi benar-benar bermakna. Ya, berarti sebagai sebuah kesatuan dalam keluarga, dalam gereja, karena kita ini adalah saudara. Ya, yang saling menolong, saling melengkapi dalam segala keadaan. Maka saya kira kita perlu berjuang
Ya, berjuang terus untuk bersatu. Bersatu. Walaupun mungkin gaya musiknya beda dengan apa yang kita harapkan. Walaupun mungkin penatuannya berganti-ganti. Nggak apa-apa. Tapi gereja terus harus bersatu. Walaupun mungkin keputusan yang diambil bukan apa yang saya usulkan. Begitu ya. Kita terus harus juga bersatu. Bersatu walaupun mungkin juga gereja lain mungkin nampak lebih menyenangkan. Ya, jangan tergoda untuk dengan kandang lain, dengan kandang yang lebih kelihatan lebih hijau begitu ya. Tapi kita berjuang supaya apa? Suasana di sini pun juga terasa lebih hijau, menyegarkan, menyenangkan. Berjuang bersama supaya menumbuhkan suasana yang jauh lebih bertumbuh bagi semua. Jadi kita perlu memperjuangkan sebuah kesatuan yang melampaui segala sesuatu. Terus berjuang mengupayakan pertumbuhan, ya keutuhan bagi semua. Setelah terakhir ada sebuah ungkapan dari Bunda Teresa yang coba merangkumkan bagian ini dengan sangat baik. Dia bilang begini, bahwa orang yang saling mencintai dan melayani sesungguhnya dan sepenuhnya adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Mereka mungkin hanya memiliki sedikit, atau bahkan mereka mungkin tidak punya apapun yang menjadi kebanggaan dari dunia ini. Tapi mereka adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Semua hal bergantung pada bagaimana kita mencintai dan melayani satu dengan yang lain. Jadi ini kuncinya ya, mencintai, melayani, mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai keluarga, sebagai gereja, bahkan sebagai anak-anak bangsa. Kalau dipilih Bapak Ibu dipilih ya, gereja yang besar tapi cuek, atau gereja yang besar dan peduli, atau gereja yang kecil tapi cuek, atau gereja yang kecil tapi peduli, pilih mana? Pilih mana? Besar cuek, besar peduli, kecil cuek, kecil peduli. Besar peduli. Yang kedua yang mana? Yang pertama besar peduli. Yang kedua kecil peduli. Gak mau pilih besar cuek. Kan kadang-kadang orang kan pengen bergereja tapi gak mau dikenal orang gitu. Yang penting datang ikut ibadah, setelah itu pulang. Enggak ya. Kita pengen ada sebuah relasi, sebuah hubungan yang terasa, ada perhatian, ada cinta kasih, ada kehangatan di sana. Ya, jadi ya gereja yang ya kalau kecil peduli, puji Tuhan. Kalau besar peduli, puji Tuhan lagi. Gitu ya. Tapi ini soal relasi yang harus dibangun dengan kehangatan dan cinta kasih yang kuat. Kalau punya calon menantu, ya berharap yang mana nih ya? Calon menantu yang kaya tapi kasar, atau kaya tapi penuh kasih, atau miskin tapi penuh kasih, atau miskin tapi kasar. Saya sih menduganya yang terakhir enggak ya. Udah miskin galak lah gitu ya. Malah galakan dia dari mertua gitu ya. Saya kira sih semua orang enggak berharap yang seperti ini. Kalau mau disuruh pilih ya pilih yang mana? Ya kalau yang ideal sih yang kaya tapi penuh kasih ya. Tapi kalaupun enggak kaya gimana? Gimana? Kalaupun enggak kaya masih mau enggak? Tapi dia penuh kasih. Dia orang yang sangat perhatian. Kalau kata orang Tionghoa tuh orang yang sangat uhau. Masih mau enggak terima menantu yang seperti itu?
Miskin tapi uhau. Pilih mana antara kaya tapi kasar atau miskin tapi uhau? Miskin tapi uhau. Masih mending itu ya. Ya penting kan bisa apa? Kalau kata orang Sunda kan mangan orang makan itu Jawa apa Sunda ya? Jawa ya, mangan orang mangan yang penting kumpul, bersatu, rukun, bahagia gitu ya dalam kebersamaan. Jadi kita berpikir bahwa memang yang paling utama adalah sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah gereja, penting sekali untuk menghidupi diri sebagai anak Allah dan juga menghidupi kita sebagai tubuh Kristus yang saling merangkul, yang saling menjaga, yang saling mengasihi. Kita juga berdoa supaya nanti Ukrida semakin mampu juga menciptakan ya anak-anak Tuhan yang memperjuangkan kesatuan dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami warga Ukrida bersyukur jika karena anugerah Tuhan, Ukrida memasuki usia ke-55 tahun. Dalam usia ini, Ukrida rindu agar warga Gereja Kristen Indonesia sebagai pemiliknya semakin kenal dan sayang Ukrida. Ukrida menjadi saluran berkat melalui pendidikan bagi sesama dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Saat ini, Ukrida terus bergiat maju dengan mengedepankan nilai-nilai Kristiani dalam mendidik, menyiapkan talenta-talenta muda pemimpin masa depan. Tantangan demi tantangan kita hadapi bersama, dan dengan dukungan Bapak Ibu semua, warga Jemaat Gereja Kristen Indonesia, kami yakin dan percaya Ukrida akan menjadi lebih baik dan jadi berkat. Dies Natalis kali ini dengan tema bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Tuhan yang adalah kepala, Ukrida diingatkan untuk terus bertumbuh dalam ketaatan karena Tuhan sebagai dasar iman. Mengasihi dan peduli kepada sesama dan selalu menempatkan Tuhan menjadi yang terutama. Terpujilah Kristus, Sang Kepala Gereja. Tenderly the seed has planted in the warm and waiting earth. Faithfully the soil is watered till the seed may rise with birth.
semua dengan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari umat Tuhan kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita bersehati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang boleh kami bersama-sama renungkan. Bagaimana kami telah dipanggil oleh Tuhan. Kami orang-orang yang dahulu belum mengenal Tuhan, hidup jauh dari Tuhan. Namun kami kini dipanggil mendekat, bahkan hidup sebagai anak-anak Allah, menjadi bagian dari keluarga kerajaan sorga. Tuhan, kami bersyukur untuk panggilan Tuhan yang menjadikan kami sebagai manusia-manusia yang baru, yang menikmati cinta kasih Allah yang sangat besar, yang terus membaharui kehidupan kami makin hari, makin bertumbuh dan makin serupa dengan Kristus Yesus. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Roh-Mu yang kudus terus bekerja dalam hati kami, membaharui kami, memberikan hati yang siap selalu merendah, yang lemah lembut, yang sabar untuk menempuh proses pendidikan, pembinaan dari Tuhan. Dan Tuhan, kami sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai tubuh-Mu, Tuhan tolong kami untuk mengupayakan kesatuan, kemelekatan satu terhadap yang lain. Tuhan, kami rindu kami sebagai gereja dapat terus mengupayakan persekutuan yang hangat, yang penuh kasih, yang saling peduli, yang saling membantu, yang saling mendoakan. Karena Tuhan ini merupakan kerinduan yang Tuhan mau dalam diri orang-orang percaya, dalam kehidupan bergereja. Tuhan, kami sungguh mohon kepada Tuhan, berkati kami Tuhan, sebagai pribadi, sebagai anak-Mu, untuk mampu berperan aktif dalam membangun persekutuan yang hidup, yang hangat, yang peduli, yang bertumbuh di tengah-tengah gereja yang kami kasihi di GKI Kepaduri ini. Tuhan, kami juga hendak menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa Indonesia yang sedang berjuang dengan menghadapi pandemi COVID, terutama ketika ada varian-varian baru dari COVID-19. Tuhan, tolong supaya ada kebijakan, ada penanganan yang cepat, yang tepat dari pemerintah, baik di lingkup pusat maupun juga di lingkup daerah-daerah, dan bahkan di lingkup RW dan RT. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemindahan ibu kota yang baru ke Kalimantan, ke Nusantara. Tuhan, tolong supaya seluruh upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga nanti pemindahan ini dapat terlaksana seperti yang direncanakan oleh pemerintah. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKI Kepaduri yang kami kasihi. Tuhan, tolong supaya semua program yang sedang berjalan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Engkau berkati para
pengurus komisi-komisi. Engkau berkati para penatua, para pendeta, supaya kiranya semua boleh bersehati, bersatu, bekerja bersama-sama untuk membangun gereja yang makin sehat, yang makin bertumbuh, yang makin berdaya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan bagi umat dan bagi dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk relokasi panti asuhan ASI Lestari. Tuhan tolong untuk pembangunan di tempat yang baru. Tuhan tolong juga untuk semua proses relokasi agar semua juga boleh berjalan oleh karena Tuhan yang menyempurnakan dan berkati. Kami bersyukur bersama-sama dengan Ukrida yang pada tahun ini boleh merayakan Dies Natalis yang ke-55. Terima kasih Bapak untuk waktu yang panjang yang telah Tuhan izinkan untuk Ukrida berkarya di tengah-tengah bangsa, tengah-tengah gereja. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati para pengurus, segenap karyawan, para pendidik, dan juga segenap siswa yang dipercayakan untuk dibina oleh Ukrida. Agar sungguh-sungguh mereka semua boleh makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam cinta kasih yang mendalam pada Tuhan, dan bertumbuh menjadi orang-orang yang siap berkarya di tengah-tengah keluarga, gereja, dan bangsa Indonesia. Tuhan, kami coba berdoa untuk umat Tuhan yang bekerja, yang berusaha di tengah pandemi ini, supaya kiranya Tuhan menolong supaya ada langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan usaha, dan Tuhan yang memperlengkapi supaya apa yang diupayakan ini dapat berjalan untuk mempertahankan dan membangun usaha yang tetap kuat di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, juga berkatilah saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yenos, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Lesnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Herianto Wibowo, dan juga Bapak Ahmad Arifin. Tuhan, Engkau tahu kondisi mereka masing-masing, dan Tuhan mari lawatlah mereka. Berikan mereka kekuatan yang lebih untuk boleh melewati masa-masa perawatan sampai Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka kembali. Berkati keluarga juga agar memberikan dukungan, memberikan perhatian dan perawatan yang terbaik kepada anggota keluarga yang sedang dalam keadaan yang lemah dan sakit ini. Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara kami yang sedang berulang tahun dalam pekan ini, berdoa, bersyukur bersama-sama dengan saudara Adek Abraham Siregar, Bapak Jemi Jaya Lesmana Ganda Saputra, Ibu Inawati Pujianto, Ibu Halida Gunawan, Ibu Monika, Ibu Randi Gunawan, Ibu Sri Haryati Hidayat, Bapak Denis Suryani Tinambunan, Saudara Yonatan, Ibu Mariana Maima Boru Siahaan, Ibu Shirley Mariksa Surya, Ibu Amanda Setiono, Bapak Hami Budi Kriswandi, Ibu Evelyn Wijaya, dan juga Ibu Luciana Gina. Terima kasih Bapak untuk setahun waktu yang Kau anugerahkan untuk mereka jalani, dan tahun yang terbuka untuk mereka akan tapaki bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan doa-doa kami ini kepada Tuhan, kepada Allah yang kami imani, yang kami sapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah
di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur Minggu kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 30 ayat 8 dan 9 yang berkata, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Di sini aku bawa Dibanding
kita bawa persembahan kita di dalam doa. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa banyaknya berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Bukan saja kebutuhan fisik kami Engkau cukupkan, sukacita pun Engkau berikan dalam hidup kami. Dalam sukacita karena anugerah-Mu itu, kami datang membawa persembahan kepadamu. Berkenanlah kiranya Tuhan menerimanya, sehingga dapat menjadi alat untuk mendatangkan kabar baik bagi sesama, baik dalam kumpulan jemaat maupun di tengah masyarakat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan sebagai tubuh Kristus, marilah kita bertumbuh bersama dan bekerja bersama-sama. Pakailah setiap waktu, harta dan talenta kita demi kemuliaan Sang Kepala, yakni Kristus Yesus. Pakailah seluruh hidupmu. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan terangnya, dengan wajahnya, memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara, memberi saudara damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.